warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jadi tidak ada yang mengalahkan amalan jihad. Seperti yang ditanyakan oleh seorang sahabat ya dari hadits Abu Hurairah, wahai Rasulullah, apa yang sebanding dengan jihad di jalan Allah? Sebenarnya jihad ini satu amalan yang sangat menyenangkan walaupun berat ya, bagi orang-orang beriman. Kenapa menyenangkan? Karena keutamaannya. Seperti puasa Ramadan ini kan sebenarnya ya berat tapi menyenangkan. Kenapa? Karena ya keutamanya tadi. Ditanya apa ada amalan yang sebanding dengan jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW mengatakan, la tastati'unahu, kamu tidak akan mampu menjumpainya, mendapatkannya. Kemudian pertanyaan ini diulang lagi 2 kali atau 3 kali. Apakah ada amalan yang sebanding dengan jihad? Dijawab tidak ada. Kamu tidak akan bisa menjumpainya, tidak akan mampu. Gambarannya adalah orang yang berjihad di jalan Allah seperti orang yang berpuasa, siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, baca Quran, tahajud, dengan sholat yang lama, yang panjang, dengan membaca ayat-ayat Allah. Tatkala berpuasa dia tidak merasakan kelemahan, keloyoan. Demikian juga pada sholatnya. Jadi puasanya itu tidak loyo. Jadi diisi dengan ibadah-ibadah yang banyak di siang hari. Ya. Kalau kita ya puasa tapi sering ya terasa lambungnya lengket dengan tempat berbaringnya karena lapar. Ya, lengket, dibangkitkan susah. Ya, demikian juga sholatnya. Hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah, sampai mujahid itu pulang ya dari jalan Allah, sampai dia pulang dari berangkat jihadnya tadi ya, jadi lama sekali. Itulah gambarannya, makanya tidak bisa. Sedangkan tatkala dalam jihad, tentunya ya namanya jihad itu kan ya seperti kehidupan biasa ya. Ya kadang istirahat, kadang ya santai, kadang ya macam-macam, nggak sholat juga, maksudnya nggak mesti harus sholat full, nggak baca Quran full gitu. Tapi itu dihitung apa? Ibadah dari berangkatnya sampai pulangnya. Sehingga kalau mau dibandingkan, ya walaupun mungkin berangkatnya tadi nggak mungkin sambil sholat, pulangnya juga nggak mungkin sambil sholat, ya karena jalan kaki atau naik kendaraan, tapi dihitung ya bagi mereka-mereka yang tidak berangkat itu seperti sholat, seperti puasa dan seterusnya. Maka tidak mungkin mampu ya, tidak mungkin mampu untuk ditandingi. Jadi maksudnya la tastati'unahu, kamu tidak mungkin apa? Mampu menandingi. Berarti di sini sahabat bertanyanya itu bukan hanya perbandingan, tetapi bertanyanya ini ingin mengamalkan. Jadi ingin mengamalkan. Ini gambarannya gimana? Dijawab kamu nggak mampu. Jadi bukan keilmuan tapi ingin diamalkan. Ini lafadznya Muslim. Dan juga dalam riwayat Bukhari, sesungguhnya seseorang berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku atas satu amalan yang sebanding dengan jihad. Rasulullah SAW mengatakan, la ajidhu, aku tidak menjumpainya. Rasulullah bertanya, hal tastati'u, apakah kamu mampu apabila keluar seorang mujahid? Ya, jadi hitungannya sama. Mujahid ini berangkat perang,
Ini yang nggak berangkat perang untuk menandingi masuk ke masjid untuk beribadah. Kemudian berdiri terus. Misalnya perjalanannya 14 jam untuk sampai medan tempur misalnya. Ini berdiri terus selama 14 jam. Gitu. Mampu nggak kira-kira? Nggak mampu. Misalnya perjalanannya 3 hari 3 malam. Mampu nggak berdiri 3 hari 3 malam tanpa henti? Zikir, wirid, puasa, qiraatul Quran, ya istighfar. Mampu nggak selama 3 hari 3 malam? Itu baru perjalanan berangkat. Kadang perjalanan berangkat itu sampai 3 bulan. Karena tatkala perjalanan dari Madinah ke Tabuk, kalau nggak salah 3 bulan. Karena PP 6 bulan. Perjalanan PP 6 bulan. Padahal kita kalau kesasar, nggak nyampe setengah hari, rasanya sudah hampir putus asa. Kita loh, ya kalau Ustaz Anwar kayaknya enggak ya Ustaz ya. Ustaz Anwar kalau pas kesasar sampai 5 jam rasanya nyaman atau mandan putus asa ini? Nggak nyaman ya, padahal baru setengah hari, bayangkan. Misalnya setengah hari loh, kesasar kok setengah hari lah, baliknya kan setengah hari lagi. Insya Allah, mereka segitunya loh, 3 bulan perjalanan. Berarti nyalinya kan kuat, tekadnya kuat. Ternyata memang semangat yang kuat itu nggak harus kemebul ya badannya, semangat berapi-api sampai kemebul nggak. Tapi kekuatan di dalam menahan hal-hal yang seperti itu, dan itu susah. Dan itu apa? Susah. Nek bahasa Jawa ini kayak tayeh. Bahasa Jawa apa? Tayeh. Tayeh. Tayeh itu terus menerus dan tidak henti. Dan penjajah itu kalahnya karena kalah tayeh jangan itu. Penjajah itu kalahnya kalah apa? Tayeh. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Apabila kamu sabar dan bertakwa, tipu daya mereka nggak membahayakan diri kamu sedikit pun. Ya, jadi Belanda dan sebagainya teknologinya tetap lebih di atas kita, walaupun hari ini ya, wong dulu aja sudah canggih itu. Tapi kenapa kok Belanda pulang? Ora tayeh gitu. Ora tayeh lagi turune kerainan di tompak karo bambu runcing, balik bae lah. Saya balik gitu. Kesel balik. Ora kepenak gitu loh, diganggu ya kan. Bebeh lah ya ora nyaman balik. Jepang juga lah, jajan-jajan nang Indonesia kayak gini negeri DP hancur ya lah, ngenes temen ya. Balik bae lah ya. Masya Allah, ini namanya luka sejarah. Kita lanjutkan lagi lah hadirin wa jazakumullah. Jadi tidak bakalan mampu, tidak bakalan apa? Mampu. Anta belum masjidaka fatakuma wala taftur. Kamu berdiri untuk sholat dan tidak loyo. Jadi berdirinya seperti tiang ini, ya, tiang masjid ini, nggak loyo. Ya, jadi tidak digerak-gerakkan. Karena kalau sudah loyo kan kakinya gerak kanan, gerak kiri, ya kan, tangannya gerakan, masya Allah. Kadang juga sampai hampir ambruk gitu ya. Padahal tidak ada yang membedakan, cuman tatkala ngantuk kayaknya kekuatannya hilang. Itu nggak boleh kayak gitu. Terus tegak seperti tembok ini. Kira-kira mampu atau tidak seperti itu? Nggak mampu. Nggak mampu, berarti memang jihad ini tidak bisa dikalahkan. Tapi bukan ngebom gitu loh. Ngebom itu ya semua orang bisa. Semua orang bisa. Ya, semua orang bisa, pokoknya semua orang bisa lah. Makanya kata Ali Imran, cukup 2 jam. Ya dari posisi 0 langsung siap ngebom itu cukup 2 jam. Doktrinnya gampang banget itu. Kan ada, semuanya ada tekniknya lah. Pokoknya ada tekniknya, semuanya itu ada tekniknya. Cuman kayak gitu itu ya karbitan itu yang dinamakan dengan karbitan. Karbitan ya karbitan. Mentah ya. Karena nanti di bidang akidah nggak tahu, di bidang ini nggak tahu, di bidang ini nggak tahu. Lah kayak belajar kitab prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah kan butuh waktu lama. Lah itu kan cuman hanya ngarbit aja. Kita lanjutkan lagi lah hadirin azan wa azakumullah. Tapi semoga ya Allah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka. Mereka juga masih saudara kita dan mereka adalah orang-orang yang semangat dalam agama. Itu komentar para ulama kayak gitu. Mereka ya saudara kita kaum muslimin dan mereka adalah orang-orang yang semangat dalam agama. Cuma langkah mereka keliru. Ya, semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita.
Semoga kembali ke pangkuan kaum muslimin ya. Wala taftur wa tasumu wala tuftir, dan berpuasa dan tidak berbuka. Kemudian Rasulullah bertanya, wa may yastati'u dzalik, siapa yang mampu seperti itu? Ya tentunya nggak mampu gitu. Ini namanya pertanyaan ingkari. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, juga dari Abu Hurairah. Masyaallah. Ini kalau yang bahas itu pemahamannya jihadiyun, Masya Allah, mantep banget jadinya. Ngebahas iki apa ya, yuk lah. Daripada orang kene mikiri pandemi orang rampung-rampung, tutulnya sepi, ngebahas yuk lah. Kayak gitu. Habis taklim biasanya kayak gitu. Apa ngerampok bang bayu lah, apa orang gawean daripada bengong gitu. Daripada bengong ngerampok bang bayu gitu. Ya Allah. Ya Rabbi, ternyata itulah yang namanya apa? Persepsi gitu. Persepsi bertalian dengan apa? Ilmu yang masuk. Iyalah, iyalah. Mumet, iya yuk, kapan nih? Mangkat akhirnya bertaklim, mangkat ya Allah misalnya. Astagfirullahaladzim. Ya. Berikutnya, ya hadirin azakumullah. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min khairi ma'asyin nasi lahum rajulun mumsikun bi'anani farasihi fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, sebagus-bagus ma'isyah seseorang manusia, ya, jadi bagus-bagus ma'isyah ini ngode, jadi ngode yang paling bagus ya ma'isyahnya ini ya bagi mereka adalah rajulun mumsikun bi'inani farasi fisabilillah, orang yang megang sengkrek, kendali ya, kendali kudanya di jalan Allah, yang megang kendalinya. Ini ma'isyah yang paling baik ini ya, kendalinya ini, maksudnya dalam keadaan perang ini ya. Nanti hasilnya ghanimah. Yatiru ala matnihi kullama sami'a hayatan. Kemudian dia apa? Ya, terbang nih. Terbang. Ya. Jadi tatkala dia mendengar ada suara pecah perang, langsung dia lari dengan kudanya masuk ke dalam berkecamuknya perang tersebut. Au faza'atan, kemudian atau tadi faza'atan, ada tiba-tiba suara kayak gitu. Ya, pecah ya. Tara alaih, dia kemudian langsung terbang, langsung meluncur ya dengan kudanya tadi. Yabtaghi al-qatla, dia mencari ya berkecamuknya perang tadi. Jadi tatkala ada seperti itu malah buru gitu, kayak buru mati gitu. Makanya dan itu diketahui loh. Diketahui oleh semuanya sebenarnya. Orang-orang kalau kaum muslimin kalau sudah jihad, itu yang dicari itu bukan apapun, mati, coba bayangkan. Kan ngeri banget. Umumnya orang kan cari hidup. Ini kalau orang berjihad nyarinya apa? Mati. Masya Allah. Lah ini kan susah sekali. Nyari mati loh, bayangkan. Orang nyari mati sudah gimana, coba bayangkan. Gak ada istilah pangkat, derajat dan sebagainya lah. Mati bae lah, rampung ya. Masya Allah. Makanya kalau benar jihadnya, ya Allah, kemuliaan bagi mereka, betul-betul mereka apa? Raih. Seperti kisahnya siapa? Julaibib. Ya, sudah pernah dengar kisahnya Julaibib ya Mas Gelas? Belum pernah? Nah, mau tak ceritain Mas Gelas? Masya Allah. Pengantin anyar nih. Julaibib begini Mas Gelas. Ceritanya Julaibib itu wajahnya jelek. Gitu. Ya, wajahnya jelek. Menurut manusia, tapi kalau menurut Allah kan Allah lebih tahu, ya kan? Menurut pandangan manusia, wajahnya jelek gitu. Akhirnya karena dia wajahnya jelek, ya namanya wajahnya jelek itu kan nggak mempengaruhi batinnya ya kan, tidak mempengaruhi jiwanya. Ya normal, kepengen menikah. Lah akhirnya dia melamar seorang wanita. Lah wanita ini terkenalnya ya cantik lah, ya, cantik. Ya, cantik. Ternyata orang cantik juga tahu yang cakep, ya kan? Nah ini ternyata loh normal sih, masanya normal. Nah ini tahu yang cakep. Lah terus ngelamar, akhirnya yang lamarkan kan Rasulullah. Akhirnya si bapaknya nanya, ini Julaibib
ini apa ngelamar kamu gimana gitu. Akhirnya dia bilang bapaknya, saya tidak mau menolak apa yang dilamar oleh Rasulullah gitu. Gitu loh. Jadi dia nggak peduli gitu. Jadi ternyata cinta itu juga bisa berubah dengan apa? Iman. Nah, iman loh. Jadi cinta itu ternyata takluk dengan iman. Kalau misalnya cinta itu mengalahkan iman, berarti imannya lemah. Ya. Imannya apa? Lemah. Contoh misalnya loh, contoh Sauda bintu Zam'ah itu kan terkenal dengan apa? Hitam. Kalau hitam sepuh menarik apa enggak? Tidak. Hitam sepuh gitu loh. Enggak menarik ya, Pak Anwar. Ternyata sama Rasul tetap tidak dicerai. Selagi si wanita itu tidak minta cerai, enggak dicerai, akhirnya enggak dicerai. Masya Allah. Padahal kalau mau mencerai Rasulullah bisa enggak? Bisa. Kemudian nyari lagi yang cantik bisa enggak? Bisa, tapi tetap. Akhirnya Sauda bintu Zam'ah juga tahu ini Rasulullah enggak selera wong. Ya, sepuh, hitam gitu loh. Ya wis lah, sementingnya orang dipegat orang apa-apa. Apa tadi dibaca dari Rasulullah. Lah catah yang harus dia terima dari Rasulullah gimana? Ala wis ngelonggo sapa sing gelem. Ternyata direknya kepada apa? Aisyah. Ini iman. Jadi iman bisa mengalahkan apa? Cinta. Makanya kalau cinta tak terbendung, berarti imannya yang lemah ini. Cuman yang dijejalkan ke masyarakat itu cinta-cinta terlarang ya, cinta haram sampai menjadi legenda. Batur Raden misalnya. Itu ngeri itu, dan itu nggak ada manfaatnya kisahnya Batur Raden. Kemarin siapa yang nanya ya? Sukirman. Itu gimana batunya besar apa tadi? Bukan batu, itu batur sama Raden, pembantu perempuan sama Raden. Tamandoko. Terus lagi itu yang di Gunung Kemukus. Itu pangeran siapa? Anjasmoro ya sama siapa itu yang melakukan perzinahan semuanya itu. Masyarakat dijejeli dengan perzinaan, kalau orang zina jadi kebiasaan gimana wong dijejali. Cinta segalanya, dusta ini. Cinta bukan segalanya. Bagi orang beriman cinta bukan segalanya. Cinta tetap ditaruh di nomor 1 juta lah. Bagi orang beriman cinta nomor berapa? 1 juta. Nah, ini perempuan ini 1 juta. Saya tidak akan pernah mau menolak lamarannya Rasulullah. Akhirnya menikah. Nah, menikah. Umumnya kalau sudah menikah apa yang terjadi? Ya pengantin anyar lah. Mungkin kenalannya setelah menikah, ta'aruf. Pas ta'aruf, pas surung akad nikah kan mungkin ya mau haram, mau apa gitu kan, ta'aruf dan sebagainya, seneng-seneng lah ya. Mbuh senengnya kayak apa ya mbuh, tapi umumnya gitu loh. Ternyata belum sampai apa-apa sudah ada panggilan apa? Jihad. Nah inilah bukti lagi Julaibib walaupun dia dapat mutiara yang sedang bercahaya tetap tidak peduli dengan mutiaranya. Ngapain mutiara kayak gini, ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Ini bahasanya cinta itu pokoknya nomor 1 juta bagi orang beriman. Makanya orang beriman itu aneh gitu loh. Lagi nang omah kayak bocah cilik karing bojone ya kan, terhadap istrinya seperti anak kecil. Ya kayak kucing itu, yang kucing yang sudah lulut itu kan gelibet terus gitu. Tapi begitu ada adzan, pelalen. Jadi Rasulullah begitu sama keluarganya tatkala belum ada adzan dan sebagainya, yang gelibet itu sama istrinya seperti anak kecil, digambarkan seperti itu. Tapi begitu adzan langsung nggak kenal. Ya karena memang aslinya iman itu nomor 1 bagi orang beriman itu. Nomor 1. Cinta nomor 1 juta gitu loh. Memang di satu sisi orang beriman kayak butuh harta, tapi dalam keadaan tertentu harta nggak ngapa gitu loh, dan betul-betul nggak ngapa itu. Jadi iman itu ternyata membentuk. Lah akhirnya si Julaibib ini berangkat apa? Perang. Dan ternyata setelah itu ya Julaibib terbunuh. Dapat apa? Ghanimah, dan ghanimahnya ini untuk istrinya. Masya Allah. Siapakah yang bisa seperti itu? Ada apa tidak? Kata-kata kayak gini membangun mental ya kan. Siapakah yang seperti itu? Nah, mikir. Masa nggak ada? Iman kalian di mana? Mental kalian di mana? Cinta kalian betapa besar di dunia. Mana nggak ada yang jawab? Siapa di antara kalian yang seperti itu? Mikir. Siapa di antara yang seperti itu? Mikir. Siapa di antara itu? Alhamdulillah ada untuk saya. Kamu siap? Siap. Besok ngebom. Siap? Siap. Jadi sudah.
Gak nyampe 2 jam kan? Saya ada 2 jam nggak ini betul gini? Nggak ada. Iya siap, insya Allah. Bidadari, pengantin, siap, siap. Pakai panci, yakin. Nah, masya Allah. Akhirnya panci ini, karena panci presto ya. Wah. Ya Allah ya Rabbi ini. Makanya jadi dai kalau bukan karena iman, bukan karena ilmu, hati-hati loh. Kata-katanya itu nanti jadi pelanggaran. Kata-kata itu jadi apa? Pelanggaran. Jadi itulah dunia agama ya Allah kalau bukan karena hidayah dan taufik tadi berbahaya ya. Kita lanjutkan. Au fazaatan tara'an. Ini tadi sudah. Ya betagi al-qatla wal mauta. Dia mencari perang dan mencari kematian. Apa ini? Madanahu. Tempatnya. Au rajulun fi ghanimatin, atau pada seseorang yang mendapatkan ghanimah fi ra'si syafa'atin min hadha ash-sha'afi aw batni wadin, ya di puncak gunung ataupun di lembah, min hadhil audiyah, dari lembah-lembah ini, yuqimus shalah, menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa ya'budu rabbahu, ya, dan beribadah kepada Rabbnya, hatta ya'tiyahul yaqin, sampai datang kepadanya kematian. Laisa minan nasi illa fi khairin, tidak ada di antara manusia kecuali berada pada kebaikan. Jadi intinya di sini tentang maisha yang terbaik adalah maisha tatkala berjihad. Dan rezeki Rasulullah SAW itu setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul, rezekinya adalah berjihad. Dan beliau setelah itu nggak melakukan perdagangan. Padahal tadinya beliau adalah seorang pedagang. Ini karena memang waktunya. Jadi ternyata ya segala sesuatu itu bertalian dengan waktu yang terbaiknya. Ini saja yang bisa kita ambil, semoga bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.